Selamat datang di aplikasi e-Office milik BLU Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Juanda Tarakan. Di video kali ini kita akan membahas cara penggunaan submenu presensi rapat pada menu keuangan dan tata usaha. Baik, langsung saja kita akan login menggunakan salah satu akun admin yang bisa mengakses menu keuangan dan tata usaha. Di sini langsung kita masukkan username dan passwordnya. Kemudian kita klik tombol masuk. Setelah berhasil login, kita langsung menuju ke menu keuangan dan tata usaha. Kemudian di sini sudah ada submenu presensi rapat. Langsung kita klik. Nah, di halaman ini admin akan menambahkan agenda rapat. Jadi sebelum presensi rapat itu bisa diisi oleh peserta rapat, maka admin terlebih dahulu akan membuat informasi presensinya. Jadi ini dibaratkan kita membuat presensi, kita cetak, yang kemudian nanti akan ditandatangani oleh peserta rapat. Namun, di sini akan dilakukan secara digital. Nah, jadi langkah pertama, nanti admin akan menambahkan data dengan mengklik tombol tambah data yang ada di kanan atas ini. Langsung saja kita klik, maka nanti akan muncul pop-up agenda rapat seperti ini. Nah, di sini sudah ada tersedia pilihan hari. Jadi nanti misalkan ketika rapat akan dimulai, maka di sini admin akan menambahkan informasi rapatnya misalkan hari Senin, kemudian tanggal pelaksanaannya kapan. Nah, misalkan tanggal 6 gitu ya. Kemudian jam mulainya, kemudian jam selesainya, kemudian tempatnya di mana? Misalkan kantor BLU Bandar Udara Juanda Tarakan. Kemudian agenda rapatnya apa? Misalkan pembahasan tentang peluang kerjasama. Nah, di sini ada pilihan status. Nah, pilihan status ini ada status aktif dan nonaktif. Jadi pilihan aktif ini digunakan apabila kita sudah mengizinkan peserta rapat ini untuk mengisi presensi. Ya. Nah, apabila nanti rapatnya sudah berakhir, maka nanti admin akan menonaktifkan agenda rapat tersebut. Nah, ketika statusnya nanti nonaktif, maka presensi tersebut sudah tidak bisa diisi lagi, gitu ya. Karena nanti di sini untuk akses pengisian presensi rapatnya itu bisa diakses langsung oleh peserta rapat melalui perangkat handphone masing-masing. Nah, oke, ini langsung kita pilih status aktif, kemudian disimpan. Pilih ya. Nah, setelah berhasil disimpan, nah di sini akan mengenerate sebuah QR code seperti ini. Nah, QR code inilah nanti yang akan dicetak oleh admin yang nantinya akan diletakkan di ruangan rapat gitu ya, atau tempat rapat dilaksanakan. Nah, pengisian identitas peserta rapat yang hadir itu langsung bisa dilakukan melalui handphone masing-masing dengan cara men-scan QR code ini. Jadi silakan nanti setelah diisi datanya QR code-nya dicetak oleh admin dan diletakkan di ruang rapat gitu ya. Nah, tujuannya apa QR code ini? Supaya memudahkan peserta rapat tanpa harus mengetikkan alamat URL di handphonenya. Jadi langsung di-scan, langsung diarahkan ke halaman formulir pengisian kehadiran presensi rapat. Nah, kemudian di sini di data ini di kolom aksi itu ada beberapa tombol ya. Di sini ada tombol lihat data. Nah, tombol lihat data ini hanya menampilkan informasi rapatnya, QR code-nya ya. Kemudian di sini nanti di bawah ada daftar hadir peserta rapatnya. Nah, ini sementara masih kosong. Nah, di sini juga nanti ada tombol nonaktifkan apabila misalkan rapat ini sudah dianggap selesai, gitu ya. Nah, kemudian ini kita klik tombol kembali. Kemudian di sini ada tombol ubah data. Ubah data ini seperti tampilan sebelumnya ya. Kalau misalkan ada informasi yang salah atau kurang. Nah, kemudian di sini ada cetak presensi. Cetak presensi ini sementara karena datanya masih kosong, maka nanti belum ada isinya gitu ya. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, nanti kita coba setelah nanti ada informasi data yang masuk. Nah, kemudian di sini ada tombol hapus data jika seandainya ingin menghapus datanya. Oke. Nah, sekarang
Bagaimana cara pengisian datanya? Nah, ini status rapatnya sudah aktif ya. Nah, anggaplah asumsi kita QR code-nya sudah dicetak, kemudian di-scan oleh peserta rapat yang hadir untuk mengisi data. Nah, ketika peserta rapat men-scan QR code ini, maka kurang lebih tampilannya nanti seperti ini. Ya, di sini terlihat asumsi kita sudah di-scan QR code-nya. Sebenarnya QR code itu berisi URL terkait data presensi rapat yang diinputkan sebelumnya. Nah, apabila status presensi itu dinyatakan aktif tadi, maka ketika diakses oleh peserta rapat, akan muncul pop-up selamat datang seperti ini. Silakan lengkapi formulir absensi rapat Anda. Nah, kemudian peserta rapat akan mengklik ya terima kasih, baru kemudian bisa mengisi data. Nah, di halaman ini terdapat informasi di bagian atas itu, informasi tentang agenda rapatnya apa, hari dan tanggal, jam, dan tempatnya. Nah, di sini kemudian di bawahnya ada formulir kehadiran. Nah, di sini tinggal mengisi informasi masing-masing melalui handphone. Oke, misalkan ini kita isi informasinya seperti ini. Kemudian instansinya misalkan ini, kemudian jabatannya, kemudian nomor handphonenya misalkan. Nah, di sini kemudian mengisi tanda tangan. Nah, tanda tangannya bisa langsung dibuat melalui handphone ya. Jadi misalkan ini saya tanda tangan seperti ini. Kalau misalkan ingin diulangi tanda tangannya, tinggal klik tombol ulangi yang ada di sini. Nah, kemudian silakan tanda tangan kembali. Misalkan seperti itu, setelah itu kita simpan. Apabila muncul konfirmasi seperti ini, pilih ya. Dan apabila berhasil mengisi presensi, maka akan tampil halaman terima kasih seperti ini. Nah, data ini itu sudah otomatis akan tersimpan di halaman admin. Kita coba kembali ke sini. Nah, itu bisa dilihat di bagian lihat data. Nah, di bagian lihat data ini kalau kita klik, maka informasi peserta rapat yang mengisi, yang sudah selesai mengisi akan tampil di bagian bawah sini, beserta tanda tangannya. Gitu ya. Nah, kemudian kita kembali. Nah, kemudian ketika kita cetak presensinya, maka informasi peserta rapatnya yang sudah mengisi juga otomatis akan tampil di sini ya. Jadi sudah ada informasi nama, nomor telepon, instansi, kemudian jabatan, serta tanda tangan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya, apabila rapat ini sudah dinyatakan selesai, maka nanti admin akan menonaktifkan status rapatnya. Nah, jadi kalau misalkan ini kita lihat data ya, cara menonaktifkannya bisa lewat lihat data atau ubah data. Nah, di sini misalkan kita lewat tombol action ya, lihat data. Nah, di sini tinggal klik tombol nonaktifkan. Apabila muncul konfirmasi seperti ini, ya ubah. Nah, maka status agenda rapat ini sudah dinyatakan nonaktif ya. Jadi bisa kita lihat, kita kembali. Nah, di sini statusnya sudah nonaktif. Nah, apabila nonaktif dan kembali QR code itu di-scan oleh peserta rapat, maka kurang lebih hasilnya seperti ini. Ya, di sini terlihat ini asumsi kita QR code-nya di-scan kembali, padahal agenda rapatnya sudah berakhir, maka akan tampil di handphone peserta rapat seperti ini. Sesi rapat telah berakhir, kembali ke halaman utama. Jadi apabila diklik tombol ya kembali, maka diarahkan ke halaman terima kasih. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ada link eksternal juga yang disiapkan melalui QR code oleh admin. Kemudian nanti QR code itulah yang digunakan untuk oleh peserta rapat untuk mengisi formulir kehadiran pada saat rapat dilaksanakan. Nah, data ini akan tersimpan rapi dan kapanpun dibutuhkan untuk pencetakan presensi kehadiran itu bisa dilakukan melalui kolom action atau kolom aksi cetak presensi ini. Baik, demikian cara penggunaan submenu presensi rapat pada menu keuangan dan tata usaha di aplikasi e-Office milik BLU Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan.
Semoga bisa dipahami dan bisa dipraktekkan dengan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat.